Itu nama pemberian orang tua? Bukan. Oh, Itu bukan. nama untuk sosial media. Loh, lalu Jadi, nama Anda yang sebenarnya? asli Nanang Rahmat Hidayat. Kenapa Anda dipanggil Nanang Garuda? Karena sejak 2003 saya mengamati lambang negara kita yang berbentuk Garuda Pancasila. Astaga, jadi Anda melototin lambang Garuda dari zaman itu? Iya. Oke, mengamati itu pengertiannya apa? Bermula dari tertarik dengan bentuk-bentuk yang beragam yang ada di kampung-kampung di gapura-gapura. Kemudian ada kesempatan untuk pameran fotografi, saya potret mereka untuk objek. Mereka itu siapa? Garuda-Garuda. Kenapa Anda tertarik untuk memotret burung Garuda? Ya, Atau unik. lambang negara burung Garuda? Karena unik. Kenapa bentuknya menjadi beraneka macam? Ada yang menghadap ke kiri, ada yang gemuk, ada yang kurus, jadi ada yang... ada lambang negara kita orangnya gambar atau bikin menghadap ke kiri. ke kiri. Itu yang membuat Anda tertarik, Tertarik. Dan itu menjadi hobi akhirnya. Setiap ada Garuda saya potret. Ada berapa banyak foto waktu itu? Setahun 2006 sudah sampai 150. Kalau... Baik. Kemudian belakangan orang mengenal Anda sebagai pemilik museum Rumah Garuda ya. Betul. Apa isinya museum itu? Sosialisasi untuk mengenalkan sejarah lahirnya lambang negara kita. Dan itu saya riset sejak 2006. Ketika sudah hobi motret sejak 2003, kemudian 2006 ada kesempatan untuk studi lanjut. Garuda ini saya jadikan tema penelitian. Nah, di Rumah Garuda itu ada panel-panel yang bercerita tentang proses perancangan lambang negara. Baik, bagi Anda yang penasaran, ingin tahu lebih jauh, mari kita lihat liputan berikut ini. Kajian tentang lambang Garuda Pancasila sangat minim di Indonesia. Akibatnya, belum banyak referensi yang dapat menjelaskan secara komprehensif tentang asal mula burung Garuda sebagai lambang negara. Seiring dengan perkembangan zaman, lambang Garuda kian mulai terlupakan. Menyikapi kondisi yang memprihatinkan itu, Nanang Rahmat Hidayat, seorang warga sipil yang sejak 2011 lalu mulai mengkoleksi berbagai bentuk lambang dan meneliti sejarah lahirnya sang Garuda. Tidak hanya mengkaji asal-usulnya, Nanang juga tidak pernah mati ide untuk terus melestarikan lambang negara ini dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui Rumah Garuda. Kecintaan terhadap Garuda ia curahkan dengan mengumpulkan berbagai bentuk lambang Garuda, bahkan merelakan rumah pribadinya untuk dijadikan museum Rumah Garuda. Selain berbagai koleksi lambang Garuda yang unik, di Rumah Garuda ini juga Nanang menyusun data-data hasil penelitiannya mengenai sejarah lahirnya lambang Garuda. Perjuangannya ini tidak selalu mulus. Seringkali ia dihadapkan pilihan untuk menutup Rumah Garuda karena faktor biaya. Namun, seiring berjalannya waktu, apresiasi masyarakat selalu menguatkannya. Bahkan, ia kerap menjadi rujukan kalangan sivitas akademika dalam menggali sejarah lambang Garuda tersebut. Aktif sebagai dosen, Nanang sangat memahami pentingnya referensi dalam mengkaji sesuatu. Itulah sebabnya ia selalu terbuka bagi siapapun yang datang kepadanya untuk meneliti lebih dalam sang Garuda. Menurutnya, Garuda Pancasila merupakan ideologi dan lambang negara yang memiliki makna sangat indah, kuat, dan mampu menyikapi ideologi Barat yang terbukti gagal. Ia pun menyoroti banyaknya lambang Garuda yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang.
Menurutnya, pemahaman akan makna sebuah lambang negara adalah akibat dari minimnya pengenalan Garuda Pancasila kepada generasi penerus. Pengalaman selama meneliti Sang Garuda telah memberikan banyak inspirasi baginya. Melalui berbagai media, ia mengenalkan Garuda Pancasila kepada generasi penerus. Ia pun menciptakan Wayang Pulau, sebuah ekspresi dari makna Sang Garuda yang menjaga dan mempersatukan pulau-pulau di Indonesia. Iya, Anda bukan saja mengumpulkan ya burung Garuda yang menjadi lambang negara kita, tetapi Anda mencari tahu sebenarnya siapa dulu yang menciptakan lambang burung Garuda atau Garuda Pancasila ini. Dari pengetahuan Anda, siapa yang menciptakan lambang burung Garuda Pancasila ini? Sebuah tim yang dibentuk oleh Sultan Hamid II, yang disebut tim Panitia Lencana Negara. Terdiri dari Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, M.A. Palopesi, dan Raden Mas Ngabei Purbacaraka, dan Sultan Hamid sendiri. Dan kepanitiaan ini diketuai oleh Muhammad Yamin, tetapi dikoordinasi oleh Sultan Hamid II. Apa pentingnya bagi semua negara punya lambang negara itu? Ya, karena visi misi negara itu tergambar di situ. Kekuatannya, tujuan hidupnya, semuanya ada tergambar, tersimbolkan dalam lambang negara itu. Jadi kalau ini tidak tersosialisasikan dengan benar, maka dia masuk ke wilayah profan yang tidak ada maknanya lagi, hanya simbol yang tanpa makna. Burung Garuda itu memang ada, burung beneran. Sampai sejauh ini dia masih berada di ranah dimensi yang lain. Ada yang berani mengomongkan itu masuk mitos, tetapi di sisi lain dia kendaraan Dewa Wisnu. Jadi menurut saya dia ada pada dimensi lain yang kita tidak bisa melihat secara realitas. Oke. Terus kalau ada yang bilang kenapa ya cakarnya menghadap keluar atau ke depan? Itu bisa dijelaskan itu? Ada perubahan. Dulu sempat dirancang oleh tim atau panitia lencana negara itu dengan bentuk cakar yang mengarah ke depan. Seperti memberikan, menghantarkan gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Tetapi secara anatomis Presiden Soekarno melihatnya kurang menarik ya. Sehingga ada perubahan, merubah arah cakar dari belakang ke depan. Dari mana Anda dapat cerita-cerita seperti ini? Kebetulan ada data yang bisa saya pelajari, saya analisis dari sekretaris pribadi Sultan Hamid II. Siapa itu? Pak Max Yusuf Al-Qadri. Nah, menarik karena Anda juga membuat film ya, kalau nggak salah 3 film yang berkaitan dengan Garuda ya. Ada judulnya unik, Mencari Telur Garuda. Garuda bertelur ya? Insya Allah. Oh iya, bingung saya dengan seniman-seniman seperti ini, kadang-kadang susah ya untuk dipahami. Tapi Anda pernah membuat film-film dokumenter ya, film-film mengenai Garuda. Nah nanti ceritakan, termasuk Anda sedih karena lambang Garuda Pancasila itu Anda temukan di panci. Nah apa yang terjadi lagi? Ikuti terus Ki Candy. Ai roye, sani roye, womena sani roye, tuk tuk tuk.